Slebel! Sehat lewat berita. Hai guys. Hai guys. Perkenalkan, kita dari tim Dunia Kesehatan. Aku Dr. Velia. Dan aku Dr. Ulung. Nah, di sini kita lagi mau bawain program tentang bincang-bincang kesehatan, tapi kita nyampeinnya dengan gaya yang Slebel. Jadi santai tapi bermakna Iya. gitu. Karena kan sekarang itu orang-orang tuh kalau ngomongin kesehatan kan kayaknya menakutkan atau bikin bosan. Nah, kita tuh karena kesehatan itu sehari-hari, kejadian sehari-hari di hidup kita, jadi kita bawainnya pengen santai banget. Kita langsung aja bawain cerita tentang demam. Nah, Lung. Demam kan banyak banget nih, ya. banyak banget. Tapi karena sekarang lagi ngetren hot mommy, jadi kita mau ngebawain demam pada anak. Lu punya nggak cerita tentang demam pada anak gitu? ya. Yang melibatkan ibu-ibu. Ya, jadi sebenarnya sih teman-teman juga di rumah ya, aku juga selain kerja di berbagai tempat, aku juga sering kali kerja tuh masih kayak dokter umum ya. Jadi kita masih jaga klinik, masih jaga rumah sakit dan lain-lain. Nah, kebetulan nih Dokter Velia tadi nanya ya tentang demam pada anak gitu ya. Sebenarnya sih kalau aku boleh cerita sedikit ya. Oh ya, tapi disclaimer ya, ini tuh kita cerita pasiennya ditutupin namanya. Tapi pernah kejadian, tapi ini bukan kita mau ngejelek-jelekin orang gitu. Karena kita juga ada sama dokter, kita punya kode etik antara hubungan dokter dan pasien. Ini tolong diambil manfaatnya dan semoga teman-teman cerita negatifnya jangan kejadian sama teman-teman ya. Dan gitu. kebetulan sebenarnya nggak negatif sih sebenarnya. Jadi sebenarnya waktu dulu pas aku jaga itu ya, jaga malam dulu. Jadi aku kerja tuh dulu jadi dokter BPJS, saya sebagai dokter umum dulu ya. Ini bukan ngejelekin sekali lagi ya. Jadi kalau kita nih sebenarnya di Indonesia itu kalau misalnya lagi kerja atau jaga bukan IGD ya, tapi lagi di klinik gitu ya, terutama klinik-klinik BPJS, kan saya kerja di klinik BPJS nih. Nah itu tuh biasanya kita kerjanya tuh malam. Jadi saya ngambilnya malam nih. Dokter-dokter malam. Jadi ngambilnya malam dan itu kita bisa nulisnya 24 jam. Ya, kayak klinik-klinik 24 jam. Betul. Tapi perlu diingat nih teman-teman, klinik 24 jam itu bukan berarti kita 24 jam sebenarnya standby, bukan. Untuk klinik 24 jam itu artinya adalah kita akan menerima untuk kasus yang darurat. Tapi kalau misalnya kasusnya nggak darurat, ya lebih baik jangan atau jangan datang ke klinik 24 jam gitu. Nah, sekarang tuh karena banyak yang salah kaprah ya, jadi pada saat 24 jam ini mereka datang nih tiba-tiba nih, aku punya pengalaman nih. Sekitar jam 3 jam 4 pagi, tiba-tiba kita diketok. Dok, ada pasien. Saya kebetulan masih bangun, masih setengah bangun gitu kan. Oh iya mbak, susternya bilang, ada pasien apa mbak? Jam 3 apa jam 4 ini pasien apa? Ibu dan anak datang. Oke. Pas saya keluar ruangan jaga, kok baunya tuh bau apa ya? Kayak ada bau yang tidak biasanya di klinik itu. Oke. Nah, bukan bau kembang. Nah, bukan. Saya juga udah bisa. Ini beneran bau itu? apa ya? Iya, jadi saya kayak Beneran apa kan ibu-ibu sama anak-anak? Mbak, ini bau apa? Nggak tahu dok, dari tadi juga bau. Pas ibu ini datang juga bau. Saya juga jadi panik dong. Tapi baunya khas ya teman-teman, bukan bau sesuatu yang bukan bau yang mengerikan, gitu, tapi bukan. bau yang tidak menyenangkan. Is unpleasant odor ya. Nah, begitu pas saya datang, Bu, kenapa dia bawa anaknya nih? Anaknya tuh juga masih diselimutin pakai kain batik. Saya kebetulan karena ini ada apa? Ini siapa ya? Gitu ya. Takut gitu ya. Saya bilang sama Mbak, temenin saya. Karena setan nggak akan milih-milih. Kalau nakutin cewek, mau nakutin cowok, gitu nih cowok saya takutin ya. Kalau nggak cewek, gitu kan nggak. Jadi Mbak, temenin saya. Jadi saya berdua nih ngadepin ibunya. Oh iya, dan dokter itu sebenarnya bagus ditemenin perawat ya. Harus ada yang nemenin biasanya perawat. Udah nih, pas datang tiba-tiba, dok tolong anak saya demam. Saya bilang, oke Bu, demam, coba lihat anaknya. Anaknya tuh sekitar umur 1-2 tahun ya, masih digendong gitu ya. Pas saya buka, itu mukanya satu muka udah ditempelin bawang putih sama bawang merah. Terus kaget kan? Anak. Saya kaget, saya cuma bilang gini, Bu, anaknya kenapa kok bisa begini? Ini kenapa kelainan apa? Karena udah lama, itu benar-benar udah lama, satu muka kena bawang. Saya pas kayak gini, oh ini bau bawang ternyata.
Saya bilang, ibu anaknya kenapa? Saya bilang gitu. Iya dok, anak saya demam, panas. Oke. Saya pegang memang panas. Kenapa dikasih bawang? Kata nenek, kalau lagi panas gini lebih baik dikasih bawang-bawangan dok. Saya cuma diam, mau ketawa juga bingung karena setengah ngantuk. Susternya juga udah malas. Akhirnya saya bilang gini, sini ibu, anaknya saya bersihin dulu. Kasian Itu banget dari anaknya. bawang-bawangnya itu, saya bersihin dulu. Udah saya bersihkan, akhirnya baru saya terapi. Saya terapi itu di mana si anak ini kan masih belum ini ya, masih rewel deh, dan anaknya juga bau kali bau bawang. Saya sampai bilang, "Bu, anaknya nggak mau dimasak sekalian aja, Bu. Ini kan udah dijadiin bawang nih, udah pasti enak banget nih, Bu ya anaknya ya." Ya, aku suka bawang loh. Akhirnya saya bersihin, abis itu saya masukkan obat apa namanya buat turun panas tapi melalui pantat ya. Kasian buat banget anak. anaknya udah bau bawang, kepedesan pasti mukanya. Betul, karena panas. Ribet. Bawang merah atau bawang putih? Dua-duanya dok, saya juga hampir bingung kayak. Beneran bawang Iya. merah sama bawang putih? Dan ini tuh kejadiannya di Jakarta Oke, kota. ya. Kalau misalnya mungkin di pedesaan mungkin masih ya, masih kayak gitu. Tapi sekarang ya udah akhirnya saya kasih tahu bawang-bawangan tidak perlu dan memang langsung saya terapi dengan obat. Tapi pas datang anaknya tuh sadar apa pingsan karena Nangis bau sih, bawang. lebih ke nangis tapi nangis diem. Mungkin nangisnya bukan karena demamnya, Nangis karena baunya. kesel, nangis kesel. Nah, teman-teman, sebenarnya yang perlu di-highlight itu adalah si ibu ini datang 2:30 pagi atau ya jam 3 pagi, di mana itu kayaknya untuk datang itu kalau nggak terlalu gawat darurat banget itu justru bisa menyusahkan si ibunya sendiri, belum lagi banyak begal. Ya. Terus mungkin itu bukan suatu demam yang harus langsung ditangani, atau misalnya bukan suatu demam yang menuju kejang demam, atau bukan suatu keadaan yang benar-benar emergency gitu. Terus ditambah si anak tersebut dikasih bawang. Enak dok. Baunya enak, mengundang, memang lebih sedap, tapi nggak kurang berguna. Iya, maksudnya ya, jadi di sini kita mau ngebahas tentang sebenarnya demam pada anak kapan sih anak itu dibilang demam? Ya. Pertama itu ya. Terus kapan kalau misalnya anak demam itu harus dibawa ke klinik atau di tempat fasilitas kesehatan terdekat. Ya. Jadi di sini momi-momi biar ngirit bawang lagi mahal Betul. sekarang. Ntar cabe, naiknya ke cabe. Terus nggak usah nyetir atau naik ojek online pagi-pagi jam setengah 3 pagi. Nyusruk dok. Nyusahin yang ada. suami dan bangun-bangunin suami gitu. Ya. Ya, gimana sih lo sebenarnya demam pada anak itu di suhu berapa yang bisa kita katakan demam? Ya. Jadi sebenarnya nih ya, hot mommy di luar sana, penonton, kalau misalnya tahu gitu ya kayak demam tuh gimana sih kalau di film-film atau kita diajarin sama ibu-ibu kita, nenek-nenek kita kan cuman paling ditempel gitu ya, ditempel tangan gini, oh panas gitu. Ntar kita lihat lagi gini, oh panas. Nah itu sebenarnya bukan cara yang terlalu baik. Sebenarnya demam itu pada anak, pada dewasa, pada orang tua itu sebenarnya sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu atau di rumah punya termometer, itu demam itu biasanya itu di atas 37,5. Jadi misalnya 37,6, 37,9 sebenarnya sudah dikatakan demam atau subfebris. Tapi yang lebih gawat adalah demam pada anak. Kenapa? Karena anak ini regulator untuk penurun demamnya itu yang ada di otak itu masih belum terlalu sempurna seperti kita orang dewasa nih atau yang orang sudah tua gitu. Dan ini juga jadi memecahkan mitos di mana kalau misalnya teman-teman punya demam atau anaknya demam atau adiknya demam, itu jangan pernah sekali-sekali dikompres dengan air dingin. Jadi zaman dulu kita kan ada air dingin nih kalau dikompres gitu ya biar dingin. Ternyata tidak. Menurut penelitian untuk demam ini lebih baik dikompres dengan air hangat. Kenapa? Karena ada regulator di dalam otak kita. Kalau misalnya kita ngerasa nggak sih kalau misalnya kita tuh lagi demam, kita selimutan makin menggigil. Nah karena itu tadi regulatornya. Apabila keadaan di luar tubuhnya itu panas, kita akan mendingin. Sebaliknya apabila keadaan tubuh di luarnya itu dingin, kita akan memanas. Jadi kebayang nggak dok? Kalau kita kasih air dingin makin panas, kasih air panas makin dingin atau jadi semakin itu turun. Tuhan tuh udah menciptakan tubuh kita sebegitu bagusnya ya, kayak udah mode otomatis sebenarnya. Jadi kalau biasanya dikompres kan di bagian kepala nih, itu ada hipotalamus, jadi pusat untuk mengatur suhu tubuh kita mau dewasa anak kecil, disitulah. Nah kalau misalnya kita badannya panas, kita tambahin lagi nih dingin, jadi tubuh itu akan merespon, ih dingin. Ayo kita panaskan. Jadi ayo kita panaskan lagi bersama-sama tubuh ini. Jadi makin panas. Jadi makin panas. Betul. Jadi sekarang diganti. Jadi kompres air panas untuk untuk aja. menurunkan. Lagian kan ngirit. Betul. Ngirit listrik.
tinggal Betul. pakai kompor ya. Terus yang kedua, benar. Yang kedua adalah jangan terlalu khawatir apabila anak itu masih demam 1 hari atau kurang dari 24 jam. Ibu-ibu tenang aja, nggak usah khawatir, kayak santai aja Bu. Karena apa? Demam itu kan tanda bahwa tubuh ini lagi kena infeksi. Yes. Nah, infeksinya itu dalam sehari tidak akan langsung mematikan. Tetapi memang infeksi itu kan artinya bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit. Itu akan beranak pinak nih nanti di hari ketiga atau hari keempat. Yes. Jadi percuma nih kalau misalnya mami-mami di luar sana atau pemirsa di luar sana tuh bawa langsung nih ke klinik tadi jam 3 pagi heboh, ternyata pas ditanya baru demamnya sehari misalnya. Nanti kita sebagai dokter hanya akan memberikan obat turun panasnya aja. atau turun demam. Gejala Dan nanti yang- kita biasanya dinyinyirin nih dok. Udah bayar mahal, cuman dikasih pil doang, nggak diperiksa apa-apa sama dokternya. Iya, cuma dikasih Bukan nggak diperiksa ya dok, tapi memang bingung juga. Paling kita ngebersihin bawangnya aja sih tadi. Mau saya masak lagi Bu, karena baru sehari kalau saya bikin tanya. sambal bawang lumayan Betul. ya. Kadang-kadang sih kalau boleh curhat ya dok ya. Kadang-kadang kayak, ih dokternya nggak enak yang itu, cuman dilihat doang pegang-pegang itu nggak diapa-apain karena baru sehari Bu. Kalau anaknya udah 4 hari sampai megap-megap gitu, saya pasti pegang Bu. Saya pasti udah saya apa-apain Nah, gitu. Jadi teman-teman harus diinget ya, kalau misalnya demamnya juga baru sejam gitu. Lebih baik ibu-ibu atau bunda-bunda, aibun-aibun, ayah bunda, lihat dulu keadaan anaknya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba demam, terus anaknya tuh kayak pingsan, menangisnya lemah, lemes, nggak mau makan, baru boleh langsung segera dibawa. Tapi kalau misalnya anaknya baru demam, misalnya ketahuannya baru sejam, 2 jam, alangkah baiknya kalau misalnya ayah dan bunda punya obat penurun demam, dikasih dulu. Tapi kalau misalnya nggak membaik selama waktu 3 hari, Ya, baru langsung silakan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat atau yang terbaik menurut ayah dan bunda gitu. Setuju. Nah, sebenarnya terapinya itu apa aja sih untuk demam pada anak? Ya, jadi demam pada anak itu Selain dikompres ya, gitu. sebenarnya selain dikompres itu bawang. Kalau saya mau balik lagi bawang enggak. Bercanda, Mom. Jadi sebenarnya kita kasih obat turun panas. Nah, selain kita kompres dengan air panas, bukan air panas, dengan air hangat, kita juga biasanya kasih obat turun panas. Nah, tapi perlu diingat, obat turun panas ini macamnya ada banyak. Nah, sebagai dokter juga, kita itu bukannya hebat dan pintar banget untuk menghafalkan semua jenis obat, tidak. Tapi kita itu banyak tahu. masalah lain ya, Bu. Banyak cicilan, Dok. Banyak cicilan. Jadi sebenarnya dokter itu pasti tahu ingredients di dalam obat. Tetapi dokter itu tidak mungkin hafal segala jenis merek obat. Jadi nanti kalau misalnya momi-momi di sana di luar sana misalnya gini, merek ini atau merek apa gitu, kita pasti akan gini. Isinya apa? Atau generiknya apa gitu. Nah, biasanya itu adalah paracetamol, ada juga ibuprofen, pokoknya macam-macam tapi memang itu sebagai golongan-golongan obat untuk penurun panas biasanya. Dan itu obat-obatnya bisa dibeli tanpa resep dokter ya. Jadi bebas di apotek manapun. Bahkan kayaknya sekarang di kayak toko-toko yang di pinggir-pinggir jalan juga bisa gitu beli. Itu penting banget loh ayah bunda buat punya obat penurun demam di rumah. Karena paracetamol dan ibuprofen itu selain buat menurunkan panas, dia juga bisa untuk mengurangi rasa nyeri pada anak-anak. Jadi penting banget buat ayah bunda punya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal ya, gitu. Nah terus kapan sih, dosisnya dulu deh. Dosisnya berapa tuh? Kalau misalnya ngomongin dosis nih ya dok ya. Kalau misalnya ngomongin dosis sih sebenarnya sudah ada tertera pasti di kemasan obat terutama yang botol ya gitu. Tetapi kalau misalnya pun nanti ayah bunda itu nggak punya kemasan yang botol kan nanti pasti akan disediakan yang kemasan tablet. Nah tablet itu bisa digerus sebenarnya untuk nanti diberikannya kepada anaknya gitu ya. Nah untuk resep dosisnya sih lebih baik menghubungi ini ya sama sesuai berat badan sebenarnya ayah bunda ya, dilihat biasanya tuh di di boxnya juga udah ada gitu, jangan malas membaca dan bertanya. Oke. Nah, selain menurunkan demam itu kan selain diberikan obat, mungkin bisa ditambah juga nih dikompres. Selain dikompres itu juga bagus kalau misalnya anaknya dikasih minum. Betul. Ya. Karena biasanya anak-anak yang demam ini tuh kan tubuhnya panas nih ya. Jadi ada penguapan di mana anak tersebut nanti akan dehidrasi. Nah, dehidrasi ini kita harus mengganti cairannya sebenarnya. Sama aja sih, Dok, sebenarnya. Kalau kering ya ada lap kering kita basahin. Karena ibu kering kan, Dok, kita basahin lagi. Nah, jadi demam itu atau panas tubuh itu bisa juga dikeluarkan oleh urin, melalui urin dan keringat juga ya. Jadi memang bagus kalau misalnya anaknya juga masih menyusui, ya udah dikasih ASI
atau misalnya udah melepas susu ya dikasih air putih atau misalnya minuman apapun yang penting dia mau minum. Itu sih. Ya, terus tambahan juga nih teman-teman atau momi-momi hot di luar sana. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan obatnya tadi, apabila obat tuh kan ada dua ya. Ada yang sediaannya tuh padat seperti tablet, tapi kan anak jarang bisa makan itu atau bisa minum itu langsung kan. Nah biasanya kita memberikan dengan sediaan drop tetes untuk yang masih balita atau yang sirup buat yang anak. Nah di sini pasti suka pada bilang gini, dok kalau udah dibuka, abis itu kita simpan di kulkas, itu expirednya gimana? Nah ini dia. Biasanya itu kalau sudah dibuka, expired paling lama itu bisa 3 bulan sampai 6 bulan. Nah begitu 3 bulan sampai 6 bulan sudah dibuka nggak dipakai-pakai lagi, lebih baik diganti dengan yang baru. Berbeda dengan yang ada di blister atau ada yang di kaplet. Biasanya tuh ada kan yang sasetan gitu. Nah kalau itu tetap masih bisa dipakai dan digunakan. Oke, karena tadi kan kita udah ngomongin tuh apa yang dimaksud dengan demam, terus terapi-terapi demam. Nah, kalau misalnya demamnya ada yang ngediemin pada anak, apa sih yang paling bikin takut yang bakal terjadi? Nah, tadi tuh yang pertama kali harus punya itu adalah ayah ibu di rumah atau hot mommy di rumah sana itu adalah termometer. Nah, termometernya sebenarnya udah murah sekarang, 10.000, 15.000. Termometer itu bagi dua, ada yang air raksa, ada yang sudah digital. Gitu. Tergantung mau beli yang mana. Dua-duanya mah sama aja. Sama Tetapi aja. jangan lupa naroknya itu gimana, udah benar atau belum. Kadang-kadang kan kita kasih tahu nih, taruhnya di ketek. Nanti dia taruhnya di ketek, masih ada bajunya, taruh di ketek. Ya kelar. Jadi nggak akan jadi beres. Nggak spesifik Betul. demamnya, Jadi nggak bisa terlalu ngedetect demamnya. taruh di ketek adalah skin to skin. Jadi termometer tempel di kulit. ketemu kulit. Ya, jangan di luar bajunya, Betul. ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi kalau malas ketek anaknya asem, boleh ditaruh di mulut. Enggak, ini serius. Bekas ketek, gila. Jangan bekas ketek. Maksudnya dari awal langsung taruh di mulut. Ditaruh di mulut. Betul. Dibersihin dulu. Jadi dibersihin boleh pakai alkohol. Ya boleh. Pisau Atau antibakteris, juga oke. boleh di pantat. Nah ini kenapa nih? Kenapa biasanya? Kenapa sih dok? Kok di pantat amat? Di pantat, di mulut, sama di ketek. Kenapa? Karena titik panas tubuh yang paling bisa kita pegang gitu, kita percaya itu adalah di 3 tempat itu atau mukosa kita namanya. Jadi kulit ini, mulut sama bagian anus itu memang panasnya itu core heat-nya itu ada di situ. Jadi kita bisa tahu nih dok, aslinya tuh panasnya tuh seberapa dari situ sebenarnya. Iya. Itu satu. Jangan sosok kayak drama-drama Korea gitu deh ditempel jidat Jadi sama gini ya, jidat. aduh kamu panas nih, Ayang, udah ayang, kejang. ayang, Anaknya udah kejang. Nggak gitu. Itu nggak boleh kita tiru sebenarnya. Iya, Itu satu. betul. Terus yang kedua juga momi-momi di luar sana juga harus hati-hati ya. Ternyata pemilihan obat, misalnya udah panik nih, kadung panik gitu ya, tapi karena udah ngeliat kita kayak, tenang aja nih kata dokter Vera, dokter Ulung, pakai aja obat turun panasnya ini. Nah hati-hati lagi karena anak-anak ini juga ada yang sensitif terhadap obat turun panas, jadi Ya. mungkin ada reaksi alergi gitu. Jadi jangan panik, jangan khawatir. Begitu diminumin, lihat 1 kali 24 jam apakah anaknya timbul gatal merah-merah atau tiba-tiba bentol-bentol dan kayak lain-lain. matanya bengkak, Betul. jadi anaknya jadi rewel, itu harus dicek ya. Karena gejala alergi yang paling berbahaya itu yang ditakutkan adalah penyempitan saluran nafas. Ya. Karena itu mengancam nyawa ya. Itu mengancam nyawa. Dan itu tidak ada yang tahu di dunia ini. Jadi kalau mau komplain, pasien juga pernah ada yang komplain. Kenapa bisa kayak gini dok? Anak saya kenapa bisa bentol-bentol? Ini kenapa bisa disuntik gini. Ternyata ya hanya Allah, hanya Tuhan yang tahu kenapa anak ibu punya alergi zat itu. Saya nggak bisa nih sebagai dokter gini. Bentar bu, saya scan dulu. Oh anak ibu Pakai mata alergi. batin, Nggak bisa. kan? Jadi kita semua harus mengalaminya dulu, baru kita tahu. Gitu. Apalagi anak-anak itu kan karena bukan lifespan ya, masa hidupnya kan masih pendek Ya. gitu. Jadi untuk anak usia 1 tahun, 5 tahun, dia kan memang belum terpapar banyak-banyak zat di luar gitu ya, zat-zat atau bahan kimia di luar. Jadi memang mungkin kaget ya, namanya orang tua itu pasti Betul. nggak mau dong sesuatu Harus yang terbaik terjadi pada buat anaknya. anaknya. Kalau Tetapi misalnya memang- alergi, ya nggak ada yang bisa memprediksi Ya, sebenarnya. selalu akan gitu. ada efek samping dari obat, apalagi Ya. baru nyoba pertama kali, Oke, dokter Vera. Jadi nggak boleh ya. kaget. Gitu. Kecuali misalnya ayah dan ibunya udah tahu punya riwayat alergi, itu biasanya langsung punya obat pilihan. punya obat pilihan. Atau misalnya ayah ibunya dulu punya alergi juga, alergi obat tertentu, itu bisa diturunkan sama anak. Dan sekarang juga banyak di rumah sakit atau klinik-klinik tertentu bisa tes alergi pada anak. Ya, betul. Ya, emang tapi agak sedikit nggak nyaman sih Betul. rasanya. Cuman untuk kebaikan dan safety, keamanan
ya boleh dicoba untuk tes alergi. Jadi biar mengetahui zat-zat apa aja yang sensitif pada anak Anda, seperti itu. Terus yang ketiga kita ngomongin lagi kalau misalnya demam ini dibiarkan. Nah, sometimes tuh ada yang kayak udah kalau demam anaknya tandanya mau gede. Ya kan? Mau pintar. Mau pintar. Yang ada mau mati. Mohon maaf nih. Kalau demam ya nggak boleh dibiarin. Mau gitu jalan, ya. Mau jangan jalan. rahmatullah. Enggak. Atau gini, anaknya demam nih gini. Ah, tumbuh gigi. Belum tentu tiba-tiba anaknya matanya udah mendelik. Nah, itu kan kita takut ya. Jadi mami-mami di luar sana harus hati-hati. Ada yang namanya kejang demam pada anak. Jadi kejang yang disebabkan oleh demam yang terlalu tinggi dan tidak segera diobati. Beda, kejang demam tidak akan terkena pada dewasa karena kita regulatornya udah sempurna. Ya. Sedangkan pada anak dengan demam yang tinggi ini 40, 41 terutama Pokoknya 39 ke atas itu udah harus penyakit-penyakit diwaspadai ya. infeksi itu harus hati-hati karena akan terjadi namanya kejang demam. Jadi kejang karena demam. Kita harus bedain sama kejang biasa ya. Kalau kejang biasa itu adalah kejang yang memang dari kecil sudah punya turunan, tanpa demam pun dia akan kejang gitu. Nah, ini kejang karena demam. Kejangnya demam dulu baru kejang. Betul. Sertai. Dan itu sangat sayang karena menurut penelitian setiap sepersekian detik dari kejang itu akan menurunkan kecerdasan pada anak. Karena nanti satu atau beberapa sel syaraf otaknya akan mati. Dan hanya satu-satunya sel di dalam tubuh selain sel jantung ya, Dokter Vela ya, yaitu sel syaraf. Kalau misalnya sudah mati tidak akan bisa regenerasi lagi. Salah satunya adalah sel otak. Jadi benar-benar harus diwaspadai ya. Demam ini jadi memang agak-agak gimana ya dok, demam takut. Juga satu hari sebenarnya nggak bisa kita ketahui penyebabnya apa, tapi kalau misalnya didiemin juga benar-benar harus dilihat, makanya itu pentingnya termometer dicek terus ya, betul. Suhunya. Tapi enggak sih dok, kalau misalnya pasien-pasien yang di tempat aku malah bangga banget, anak saya dok demam udah berkali-kali, kejang bu, pernah kejang, jadi bangga gitu, saya juga kaget sedih gitu ya bu dong bu anaknya apa gimana nanti kok nggak takut jadi makin heboh udah berapa kali bu udah 3 kali dok sampai matanya keluar matanya putih gitu dok kali saya ya. kasukan bu saya juga ikut tergerak untuk heboh gitu oh iya bu ya gini bu. Loh mungkin tuh dikiranya sedih, tapi banyak gini ya orang tua itu tuh kayak suatu dia pernah mengalami itu berarti nggak apa-apa ngerti nggak kayak mungkin dikiranya tuh kayak sakit campak atau sakit cacar, jadi setiap kejang demam itu punya imunitas lagi. Enggak ya, imunitas itu dari virus. Kalau misalnya untuk kejang demam siapa yang belum terklasifikasi dia karena apa? Ya itu nggak tahu. Jadi kalau misalnya berulang itu justru bahaya karena setiap dia kejang itu bisa menurunkan kecerdasannya. Iya, jadi saya suka dia heboh, saya sedih. Ibu nanti gedenya tadi jadi apa ya bu? Nggak bisa berapa ya sih otaknya ya bu? Tapi ya udah gitu. Tapi akhirnya saya kasih tahu juga bu, jangan sampai. Iya. Teman-teman kita juga kasih informasi ke pasiennya juga. Maksudnya untuk keadaan yang benar-benar sakit juga kita harus benar-benar kasih informasi yang jelas dan tegas ya. Tapi balik lagi sebenarnya pilihan itu datang ke orang tuanya masing-masing gitu. Kami sebagai dokter hanya memberikan saran dan terapi sesuai keilmuan kami yang sudah diajarkan dan sesuai kompetensi. Selain itu dokter mungkin ada tambahan lain? Ya sebenarnya mungkin ya balik lagi sih intinya adalah kejang demam dan demam pada anak ini yang ngeri-ngeri sedap aja sih dok ya. Oh iya, kadang tuh kalau kejang jangan dikasih minum. Nah nggak boleh dikasih minum. Terus saat anak kejang itu jangan terlalu banyak orang di sekitarnya. Betul. Terus jangan dimasukkan sesuatu. Itu nggak boleh karena takutnya nanti malah menutup jalur nafas. Ya, atau pada saat ketika anak sedang kejang, kalau bisa posisi anaknya harus tidak boleh terlentang, tetapi harus di kesampingkan atau dimiringkan karena nanti bisa jadi lidahnya itu akan ke belakang dan akan menutupi saluran napas si anak. Iya, jadi sehingga nanti lebih bahaya lagi ya, Dok. Itu ya. Jadi pertama jangan dikasih minum. Terus jangan terlalu dikerumunin sama posisinya kalau bisa dimiringkan. Sama kalau orang dulu bilangnya kalau lagi kejang kayak gitu dikasih sendok di dalamnya. Itu tapi ada benar, bukan tapi lagi tegang begini terus dikasih sendok itu meninggal anaknya insya Allah. Tapi anaknya dimiringkan dulu baru dikasih sendok. Untuk gunanya adalah sendoknya menahan lidahnya. Tapi kalau orang kan enggak, anak lagi gini ke kapar ya kasih sendok mati gitu karena menutup jalan napas. Jadi itu juga percuma ya. Jadi harus tahu juga nih momi-momi di luar sana ya, nggak boleh heboh, nggak boleh ini juga gitu. Iya sih, emang kan kalau misalnya di film-film kadang suka kayak gitu, tapi bener-bener hati-hati ya. Teman-teman saat pengaplikasian di dunia nyata itu beda. Oke? Ya.
Oke, mungkin segitu aja tips kejang demam dari kami Kita. berdua. Semoga nanti ada waktu lain buat kasih informasi tentang kesehatan. Yang lebih menarik lagi tentunya ya. Oke. Hanya di Slebel! Sehat lewat Berita. Bye guys!